Noun macamnya ada 5 ya. Yang pertama ada person, animal, place, thing, dan idea. Noun itu biasanya kan kalian tahu kalau benda itu kan jumlahnya ada satu, ada lebih dari satu kan ya. Di sini ada singular dan plural form untuk tunggal dan bentuk jamak dari noun. Nah, di sini biasanya kalian kalau apa namanya dalam bahasa Inggris kalau membaca teks kalau kata benda belakangnya ada S-nya itu berarti jumlahnya lebih dari satu di sini. Jadi untuk menunjukkan jumlah jamak dalam itu biasanya tandanya di belakang kata ada akhiran S, ES, atau IES. Ini contohnya. Yang ada table jadi tables. Ada chair jadi chairs, baby, babies. Ini contohnya ya. Dari bentuk tunggal ke bentuk jamak. Sekarang untuk menunjukkan bentuk jamak dari apa namanya dari kata benda itu aturan cara menambahkan akhiran jamak. Ini aturannya. Aturannya ini harus kalian ingat ya karena kalau yang sudah terbiasa mungkin ada beberapa kata-kata yang ini bentuknya umum yang reguler itu langsung ditambahkan dengan S saja. Contohnya ada car, cars, one dog, two dogs. Ini contohnya langsung ditambahkan dengan S. Tetapi ada kata-kata yang diakhiri di S, CH, S atau Z itu harus ditambahkan dengan ES. Ini contohnya. Ada bus jadi buses, jadi matches. Ada dish, dishes, box, boxes, quiz, quizzes. Nah, di sini ada kata match. Match ini artinya apa? Cocok. Iya, cocok. Match yang pertama cocok. Yang lain ada yang tahu match artinya apa? Menyatu. Tandingan. Pertandingan menyatu itu match. Nah, untuk kata benda, tadi kan kalau match bahasa Inggrisnya matching, ya, menyatu, ada pertandingan, itu digunakan untuk kata kerja. Tetapi kalau untuk kata benda, match itu artinya korek api. Ya, berarti ada dua matches, ini artinya ada dua korek api. Bisa juga pertandingan juga bisa. Makanya itu dilihat kalimatnya. Untuk kata kerja artinya cocok, tapi untuk kalau kata benda artinya bisa pertandingan. Sekarang ada dish, apa dish ini? Anyone? Dish? Piring. Makanan Piring. penutup atau apa? Dish itu lauk pauk ya. Dishes itu artinya lauk juga apa peralah, piring, gelas, sendok itu termasuk dish. Di situ juga termasuk masakan, semua lauk pauk di atas meja makan namanya dish. Oke, sekarang ada kata yang di atau FE belakangnya harus ditambahkan VE. Ada leaf, ini apa leaf ini? Daun. Iya, daun. Untuk jamaknya jadi leaves itu. Ada wolf, Serigala. Serigala. serigala, jadinya wolves. Ada life, apa life? Hidup. Iya, kehidupan ya, life. Kehidupan. Ada kalau jadi dua jadinya lives. Pisau, knife jadinya. Oke, cara membacanya K-nya enggak dibaca ya jadinya. Oke. Oke, ada knife ini. Oke, sekarang ada kata yang di atas meja makan. Namanya dish. Ada leaf, ini apa leaf ini? Ada daun. Ada wolf, serigala, jadinya wolves. Ada pisau, knife. Oke, cara membacanya K-nya enggak dibaca ya jadinya. Oke. Oke, ada knife ini. Pisau. Oke,
pisau. Cara membacanya K-nya tidak dibaca jadi knife bacanya. Sekarang ada vowel dan konsonan. Kalau konsonan, oke. Kalau konsonan itu sama ya. Kalau bahasa Indonesia itu konsonan. Sekarang kalau vowel adalah huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Terus kalau huruf konsonan, terus vokal tadi berarti kan ya. Nah, ini ada vokal dan konsonan. Terus di penjelasannya tadi ada apa namanya vokal Y dan ada konsonan atau vowel Y. Kita gunakan yang bahasa Inggris ya. Yang vowel Y dan konson Y. Nah, di sini contohnya ini. Di sini kalau ada vowel Y, contohnya itu ada D. D ini diakhiri dengan vowel Y. Cara membacanya D. Ini. Langsung ditambahkan dengan S. Ada juga kunci, Ki. Vokal Y. Cara membacanya kan Y-nya dia kan ya Ki. Jadi langsung kiss. Sekarang kalau yang konsonan Y, contohnya di sini ada baby. Cara membacanya, konsonannya di sini, oke konsonan di sini kalau ini kan diakhiri hanya dengan vokal ya. Di sini ada vokal I, B, baby, tapi masih ada huruf B, konsonan B, baby ini. Jadi harus ditambah ES, babies. Atau contohnya seperti apa lagi yang diakhiri dengan ada city atau story. Ntar kita coba yang story. Story apa story? Story. Ya Cerita. cerita, betul. That's right. Story itu cerita. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kalau ini tidak ada konsonannya, hanya vokal. Kalau yang ini Y-nya masih ada huruf vokalnya. Itu ya, sama dengan vowel O dan konsonan O. Ini ada yang O. Ini kalau yang vowel O diakhiri dengan akhiran O, dan kalau yang O ini masih ada konsonannya di belakangnya hero. Ini tomato dan potato ini. Kalau Eko ini apa Eko? Eko bentuk jamaknya jadi ekos. Eko ini gema ya. Eko ini gema. Ini ada radio. Ini masih kalau kalian lihat ini makanya ada konsonan dan vokal. Nanti ini diingat-ingat ini konsonal dan vokal diakhiri dengan vowel dengan konsonan Y. Ini maksudnya. Ini rumusnya. Selanjutnya ada bentuk jamak yang tidak beraturan. Jadi apa namanya? Antara bentuk tunggal singular ke bentuk jamaknya itu berbeda, tidak hanya langsung ditambahkan dengan S, tetapi bentuk di sini ada child, bentuk jamaknya jadinya children. Kalau child anak ada satu, kalau children jadi lebih dari satu. Ada foot kaki, jadi ada man jadinya main, ada mouse jadi mice. Ini ada tooth, teeth, ada woman, woman,
Leaf tadi daun ya, jadinya leaves. Ada analysis, ini ada diagnosis, ada goose. Goose ini apa goose? Angsa. Ya, that's right. Goose ini angsa. Bentuk jamaknya jadinya geese. Apa ox? Sapi. Lembu ya. Kalau sapi cow. Ya kalau ox bentuk jamaknya oxen. Nah, data bentuk tunggalnya datum. Data itu enggak satu ya, berarti data itu lebih dari satu karena bentuk jamak atau plural. Dan bentuk jamaknya fenomena. Ini selanjutnya ada bentuk tidak beraturan yang tidak berubah. Jadi antara bentuk tunggal dan bentuk jamaknya itu sama. Sheep, domba, fish, salmon, trout, and deer. Deer itu apa deer? Rusa. Iya, bukan sayang ya, tapi rusa deernya. Jadi kalau kalimatnya itu seperti ini. I have a sheep. Berarti ini bentuk tunggal. 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 Kenapa kok tunggal? Karena ada Karena itu tambahan cuman I untuk have. Nah, karena kan ya, itu artinya hanya satu. Tapi kalau I have sheep, berarti beberapa domba. ya beberapa domba, berarti bentuk jamak. Nah, cara membedakannya seperti itu. Ada ini berarti bentuknya tunggal, kalau ini berarti bentuknya jamak. Seperti itu. Sama juga dengan yang lain ya ini. Selanjutnya ada bentuk yang selalu jamak bentuknya. Tidak ada bentuk tunggalnya. Ini ada people, orang-orang. Ya, ada trousers. Trousers. Ya, celana panjang, trousers. Celana panjang yang kain ya, trousers. Ini ada thighs. Thighs ini pendek, tetapi yang ketat itu thighs. Ada ini celana pendek, ada scissors. Apa scissors? Gunting. Gunting. Gunting kenapa bentuknya selalu jamak? Karena ada dua bagiannya itu, Bu. Ya, sama seperti ini tadi ya, celana pendek ini bentuknya selalu jamak karena kalau gunting ada dua mata guntingnya, terus kalau celana lubangnya ada untuk dua kaki itu. Makanya bentuknya selalu jamak. Ada tweezers, Pinset. ya pinset, binoculars, Teropong. that's right. Ini kalau glasses, glasses untuk kacamata itu bentuknya selalu jamak ya. Tapi kalau glasses untuk yang gelas itu bisa bentuknya tunggal bisa, tapi untuk kacamata bentuknya selalu jamak. Sunglasses ini juga ada clothes, baju, belongings. Belonging ini ya benda-benda milik kalian. Itu belongings, congratulations, selamat, series. Ini serial ya. Ada spesies, ini spesies bentuknya selalu jamak. Oke, selanjutnya ada kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dihitung. Maksudnya kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung itu bagaimana? Ada yang tahu? Kalau yang dapat dihitung itu Mhm. beberapa lembar buku. Kalau yang tidak dapat dihitung Ya, itu seperti rambut. oke. Bentuknya yang ya maksudnya. Oke, nah ini yang mudah ini kata benda yang dapat dihitung. Sebentar. Kata benda yang dapat dihitung itu gampang. Ini kalian bisa lihat ada restoran, fotograf, foto, book, table ini gampang ya. Bentuk yang tunggal maupun yang jamak itu ada ini benda yang dapat dihitung. Jadi perhatikan kalau seumpamanya bendanya itu plural atau jamak ada S-nya itu biasanya tapi kalau untuk yang benda yang tidak dihitung itu biasanya termasuk noun yang idea atau noun yang abstrak.
Ini ada love, happiness, ada peace, ada democracy. Selanjutnya ada subject from school. Jadi ada mata kuliah misalnya itu atau mata pelajaran, maths, matematik, French, bahasa Prancis, ada history, ada materials. Ini contohnya metal. Apa metal? logam, Logam. Ada wood. Kayu. Contoh lain dari material apa? Kata benda. Kira-kira material contohnya yang lain apa? Ada gold, emas ya, silver, perak, ada iron, ada besi. Contohnya ada liquid. Liquid ini cairan. Selain contoh ini liquid, contohnya liquid apa lagi? Contoh cairan. Kata benda yang contohnya Madu. cairan. Ah, honey. Madu. Oke, apa lagi? Oil. Apa oil? Minyak. Ya. Oke, that's right. Minyak. Sekarang ada gases untuk gas. Air, udara. Oksigen, ada oksigen. Contohnya gas apa lagi? Oke, ini contohnya gas ya. Ada carbon dioxide, gas, karbon ini contohnya tidak dapat dihitung. Terus are made of a lot of small pieces. Benda yang terdiri dari banyak bagian benda yang sangat kecil. Contoh pasir, rice, beras, salt, ada garam. Contohnya benda yang lebih kecil tadi apa lagi? Sugar. Sugar. Ya, ada lagi. Rambut itu Tadi termasuk contohnya, kecil apa bukan? ya, hair. Ya, tadi hair. Nah, ini contohnya benda yang tidak dapat dihitung. Di sini ada water, Air. fluid, liquid, ya. Li- Kalau air, kalau bahasa Inggris nanti jadinya udara. Ada cheese. Cheese ini juga termasuk benda yang tidak dapat karena kalau di luar negeri itu cheese-nya kan besar-besar kan ya. Dan itu biasanya bisa dipotong terserah menurut kita bagiannya. Jadi bisa dipotong dengan bagian yang tidak terhingga. Makanya termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Ada information. Kalau masuk apa information? Yang ini dari ini? Abstract nouns. Ya, abstrak. Kalau cheese tadi termasuk ini loh. Things that are made of a lot of small pieces. Intelligence, abstract, equipment. Apa equipment? perlengkapan, Ya, perlengkapan atau peralatan ya, equipment itu. Jadi termasuk material. Terdiri dari banyak hal. Contohnya equipment itu seperti palu, ada paku. Makanya itu jadinya equipment, tidak dapat dihitung. Ada garbage, apa garbage? Gerbang. Sampah. Sampah ya, garbage itu sampah, sampah yang sampahnya itu. Jadi kalau dari, dari banyak hal kan ya, tidak dapat di. Oke. Nah, ini sekarang ada beberapa contoh dari countable verbal. Di sini ada contoh yang lain. Nah, silahkan dilihat. Kalau bisa dihafalkan ini. Ini contohnya selanjutnya ada measurement atau ukuran. Tadi kan apa namanya sudah ada ya pengukuran menggunakan sheep ini ada ukurannya yang bisa untuk menghitung. Kalau bentuk tunggal ada atau n, kalau bentuk jamaknya ada som. Som ini kan yang bentuk dapat dihitung atau tidak dapat dihitung. Ada many, kalau bentuk yang dapat dihitung menggunakan many yang artinya banyak. Kalau yang tidak dapat dihitung menggunakan much.
Kalau kalian teliti, biasanya kalian tanya gini, how many apple do you have? Ini kata bendanya apa ini? Apple. Iya, apple. Kata bendanya apple, betul. Apples, ini kata bendanya. Apples itu kan dapat dihitung kan ya, makanya menggunakan many. Biasanya kalau kalian tanya harga, How much? ya how much? Karena money itu tidak dapat dihitung. How much itu harga. Biasanya kalau digunakan money karena tidak dapat dihitung menggunakan how much. Atau untuk yang lain. How much? What do you want for drinks misalnya. Ini. How much water kan tidak dapat dihitung kan ya menggunakan much. Jadi kalau kalian teliti biasanya kalian sebetulnya sudah mempraktekkan itu, cuma tidak tahu alasannya. Jadi ini terus a lot of ini banyak sama bisa menggunakan a lot of. Kalau a few ini sedikit yang dapat dihitung menggunakan few, tidak dapat dihitung menggunakan a little. Have a little money. I give. I have little money. Jadi artinya saya punya sedikit uang. Tapi kalau yang dapat dihitung misalnya I have a few apa benda yang dapat dihitung misalnya Telur. egg. Ya, I have a few eggs. Jadi ada beberapa telur kan tapi sedikit. Nah, ini contohnya. Ini fewer than, less than, lebih sedikit dari. Misalnya ini, I have fewer eggs than Nida misalnya. Saya punya telur yang lebih sedikit dari Farnida. Atau I have apa? Money than Farnida. Berarti saya memiliki lebih sedikit uang daripada Farnida menggunakan less. Nah, measurement yang collective words jadinya yang jadi satu. Kalau coklat bisa menggunakan a bar. Sepotong coklat. Ini. Ya, ini termasuk kata measurement atau ukurannya. Ada a drop of. Satu. Apa drop? Dari gambarnya ini satu. Setetes. Ya, that's right. Satu tetes blood. Tetes darah ini misalnya. Ada a cup of. A cup apa? Cangkir. Secangkir. A glass of. Segelas. Ya, segelas. A piece of. Sebungkus. Sebagian dari. Ya, sebagian dari atau sebuah a piece of itu. Sebagian dari atau sebuah a carton of. Satu box. Ya, satu box. Biasanya digunakan ini untuk boxnya susu misalnya ini. Satu box besar itu ya. Bisa menggunakan karton, bukan box tapi karton. Kalau di apa namanya di barat ini namanya ada a bowl of Mangkok. a grain of Sedaun. apa? Satu tusuk. Sebutir. Batang. Satu tangan. A grain itu satu butir ya, bukan satu tangkai tapi satu butir. Satu Ya. butir nasi. Itu namanya a grain of rice. Satu butir grain. Ada ini apa? Sepotong. Ini Sepotong. kalau ini Setas. ayo.
A bag, Kantong. sekantong ya. Biasanya kayaknya a bag. Kalau beras itu kan biasanya ada apa namanya tas bagnya yang dari kain itu loh. Ya. Makanya kan a bag beras itu sekantong. Ini roll, Segulung. 10. Segulung. that's right ya. Segulung, ada tape, ada toilet. Ini yang lain. Kalau di sini ada a jar. Ini apa ini? Stoples. Stoples. Plus ya. Ini ada juga spoonful, spoon, teaspoon. Ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri sekarang. Let's try this. Oke, nah ini exercise. Bisa tunjukkan kata bendanya dari kalimat number one. Kata bendanya apa ini? Car. Card. Ada cars. Number two, Egg and cheese. and cheese. Terus, and cheese saja. Pizza. Supermarket. Supermarket. Sudah. Rogue. Nah, John. John dan Mary, jangan lupa proper name kan ya? John kok Proper name, termasuk Nama. person. Number three, Pizza. Mie sama pizza. itu bisa ya, karena juga orang. Lunch juga ada. Selanjutnya number four, Mie. money. Number five, Demokrasi. And demokrasi. Stay and cheese. Oh, Writing. demokrasi itu termasuk apa? Abstrak. Abstrak yang bentuk ide kan ya. Ide juga bentuknya abstrak walaupun ada tulisannya tetapi bentuknya ide itu abstrak. idea. Idea ya. Number seven, Liberation. iya, liberation, perpustakaan, stasiun kereta api. Kalau apa namanya? Kalau station itu kan stasiun kereta api. Tempatnya bus itu apa? Halte. Halte itu tempat pemberhentian bus. Kalau terminal bisa atau bus station. Ya, kalau station saja ini artinya kereta untuk base itu biasanya menggunakan bus station. Number 8, kata bendanya apa number 8? Nih. Ya, apalagi? Yes. Oke. Brother, sis, and nephews. Nieces itu apa? Dan nephews itu? Keponakan toh. Iya, apa enggak? Keponakan apa enggak? Sepupu. Keponakan ya. Kalau nieces itu keponakan perempuan, nephew laki-laki. Kalau sepupu apa sepupu? Cousin. Iya, cousin. Oke. Number 9, kata bendanya apa? Salt. Salt. Bukan salt tapi salt. Number 10, Tokyo and Shanghai. And Shanghai. terus kata benda apa itu? Benda? Place. Oke, that's right. Termasuk kata benda place atau tempat ini. Gampang kan ya untuk noun-nya? Oke. Pokoknya nggak ada hitungan, gampang Bu. Oke. Untuk noun materinya sampai di sini sudah selesai. Ada untuk noun. Untuk nounnya ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada ya. Nothing, ma'am.
Ya, saya harap kalian paham dan bisa. Ini kalian untuk apa namanya tadi sudah saya share-nya yang noun ini sudah ada materinya. Nanti sebelum mengerjakan tugas di kuisis, baca lagi ya. Jangan sampai bagi yang belum puas dengan nilai UTS ya. Tapi untuk satu A kalian dapat kayaknya bagus-bagus untuk satu A. Soalnya rata-rata yang paling tinggi itu rata-ratanya satu A. Biasanya kan salah satu A biasanya dapat bagus-bagus biasanya. Oke. Eh, Terus untuk tugasnya di kuisis, tempatnya di tugas hanya bisa dikerjakan 2 kali, diulangi 2 kali. Saya kurangi. Terus nanti ada dua, ada